Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini kembali saya akan coba share ke teman-teman watchlist ya, watchlist saham trading saya di tanggal 2 Juni 2025. Jadi disclaimer sebelumnya, kalau saya tidak mengajak beli jual, saya hanya share analisa saya. Teman-teman harus melakukan analisa ulang. Karena apa? Karena keputusan buy and sell tetap ada di tangan teman-teman masing-masing. Saya pribadi hanya akan entry di saham yang terkonfirmasi hijau ya, hijau. Jadi pada saat open dia sudah hijau 2-3%, biasanya saya akan lanjut analisa lebih mendalam seperti itu ya. Dan ini harusnya udah terlihat ketika pre-opening ya teman-teman. Mungkin seperti itu. Jadi ya saya harap teman-teman bisa bertanggung jawab ya dengan trading teman-teman masing-masing. Oke, di tanggal 2 Juni 2025 saya punya 3 saham, dan 3 saham ini ya mostly seharusnya ya tidak punya korelasi kuat terhadap pergerakan IHSG. Ya kenapa? Karena saya pribadi ya view saya IHSG akan koreksi dalam waktu dekat ini. Ya mungkin di minggu ini. Ya lebih tepatnya di awal Juni ini IHSG menurut saya ya akan ada potensi koreksi karena beberapa berita makro ya kurang begitu oke. Yang pertama, Redalio itu nggak jadi gabung ya dengan Danantara. Lalu ada Trump yang eh, tarifnya itu di hold ya sama pemerintahan di sana juga. Lalu dia melakukan banding, dan ya itu saya rasa berita-berita yang akan punya dampak kurang oke ya ke market kita ya. Tapi lepas dari itu ya kita tinggal price action aja ya menurut saya teman-teman. Kalau pada saat market opening kita lihat banyak buangan gitu ya, apalagi di saham-saham besar gitu, di top value kita, di saham-saham top value kita merah, ya kemungkinan resikonya ya karena saham-saham second liner akan ikut terseret gitu ya. Nah, langsung aja yang pertama saya punya watchlist itu saham ya, saya saham PTRO dulu lah ya, saham PTRO, dan sedikit mungkin saya akan nanti membahas saham Pak PP lainnya. Ya jadi kalau saya lihat secara chart ya, secara teknikal, ini sahamnya kemarin ini udah ada koreksi, dan di hari tanggal 29 Mei ya, tanggal 28 Mei, hari terakhir bursa di minggu lalu ya, hari Rabu, itu saham Pak PP ini naik 2,3%. Kalau saya perhatikan data transaksinya ya mostly top buyernya ini bukan retail, dan ada indikasi menurut saya XC, PD, XL dan CP di sini adalah retail di sisi kanan, di sisi seller. Dan ya pola data transaksi yang seperti ini ya saya suka ya teman-teman. Kenapa? Karena ya menurut saya ya, saya masih melakukan beberapa analisa gitu berdasarkan pengalaman saya. Saham-saham yang dibeli oleh mostly retail di sebelah kiri, buyernya adalah retail gitu ya, broker retail ya, biasanya itu geraknya agak berat, agak kurang lah gitu ya. Kalau PTRO ini paling oke menurut saya di sahamnya Pak PP. Data transaksinya oke, ya posisi chartnya ini udah balik ya, satu candle hijau setelah beberapa candle merah di hari-hari sebelumnya. Ya kalau kita compare gitu ya, contoh kita compare sama saham Cuan. Nah, saham Cuan sendiri semenjak dia naik kencang ya, volume terakhir ini ya saya tarik lah dari 6 Mei ya, mungkin kurang lebih 1 bulan. Nah, di sini saya kurang begitu suka karena ya mostly ada broker-broker retail di sisi kiri ya, di sisi buyer. Jadi saya kurang begitu suka. Nah, ini saya tariknya terlalu panjang, jadi secara jumlah kurang begitu menampilkan gitu ya. Saya coba tarik dari tanggal 20 Mei ya, let's say. Nah, di sini saya lihat ada XL, ada XC. Ini saya ragu gitu ya. Ini adalah broker-broker yang biasa dipakai Pak PP gitu. Ada PD juga gitu ya di sini. Dan di sisi sellernya saya perhatikan ada top 2 sellernya ini sudah ada 100 miliaran gitu ya, bahkan ZP 182 miliar. Jadi kan ini artinya ini distribusi ya teman-teman. Nah, dan algoritma Stockbit pun mengatakan ini distribusi ya. Dan Cuan punya sentimen mau ada itu ya, stock split ya. Kita tunggu aja, kalau nggak salah bulan Juni. Kalau brand gimana? Kalau brand menurut saya masih saya belum melihat ada tanda-tanda dia akan main gitu ya dalam waktu dekat. Ya tapi masih tetap saya pantau juga gitu ya di market. Saya nungguin aja. Kalau posisi kayak gini biasanya suka lama gitu ya. Sideways gini suka lama ya, dan ada kecenderungan dia akan turun. Tapi kalau area konsol saat ini saya perhatikan di area 6.300 sampai ya 6.500, 6.600 ya. Malah kalau brand menurut saya akan lebih oke kalau dia sudah terkonfirmasi di atas 6.700.
sorry, dia sudah terkonfirmasi di atas 6.700. Ini malah lebih menarik karena dia sudah break. Data transaksinya juga sepertinya masih belum menurut saya ya teman-teman. Kalau saham TPI ya gimana? Nah, kemarin itu ada rebalancing ada rebalancing indeks MSCI ya. Dan TPI ya ini mungkin kena. Jadi secara bandarmologi saya rasa kurang begitu valid untuk analisa TPI ya di hari Senin besok gitu ya. Dan TPI ya ini kalau saya perhatikan ada volume yang terjadi di perdagangan kemarin tanggal 26 ini cukup lumayan besar. Jadi masih belum jelas arahnya. Ya, jadi kita masih belum memprediksi, masih agak sulit untuk memprediksi selanjutnya gitu ya, karena ya kita perhatikan aja ini AK-nya foreign atau foreign beli besar ya, domestiknya ada distribusi besar dari BB ya seperti itu. Dan ya menurut saya TPI ini masih oke sih, sentimennya akan ada melahirkan anak usaha CDIA yang IPO, infonya di bulan ini, bulan Juni. Jadi kita tunggu aja. Tapi kalau untuk entry menurut saya masih belum ya. Jadi yang menarik menurut saya PTRO ini terkonfirmasi beberapa hal tadi yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, yang kedua menurut saya saham yang oke BCIP ini saham di sektor properti ya. Ya lainnya properti yang lain yang kemarin saya mention di swing trade mingguan itu saham Asri ya udah break. Saya punya trade plan itu dia break ke bawah gitu ya. Jadi saya cut loss saham Asri gitu ya, kurang begitu oke dan analisanya minggu kemarin tuh salah gitu ya. Untuk swing, untuk teman-teman yang sudah join di YouTube membership harusnya tahu ya. Di dua saham yang swing masih menarik menurut saya ya INTP, SMBR masih area entry gitu. Oke, langsung balik lagi nih ya ke pembahasan BCIP. Jadi saya lari-lari nih, sorry. Ya, saham BCIP di perdagangan tanggal 28 Mei ini masih konsisten di akumulasi. Ya, kalau teman-teman yang sudah join di YouTube membership di hari terakhir, seingat saya nggak bikin konten, tapi saya sharing ya. Saya sharing ke teman-teman yang sudah join di YouTube membership bahwa watchlist trading saya itu ada GPRA sama BCIP. Ya, untuk tanggal 28 Mei gitu ya. Nah, XA ini saya lihat mulai main dan kenapa BCIP dan GPRA kembali masih saya watchlist ya. Kemarin dia gerak terbatas ya, naik 2,47% gitu ya. GPRA juga 1,52. Jadi yang pertama BCIP. Tanggal 28 data transaksi menurut saya masih oke. Ini nggak mungkin retail ya. Henan Putih Rai ini nggak mungkin retail ya. Jadi malah saya berasumsi ya ini brokernya market makernya gitu ya, broker market makernya. Dan dari mulai periode dia naik ini pasti ada sesuatu, volume yang terjadi ini besar gitu ya, dia naiknya kencang dari kan sebelumnya ya kurang lebih tanggal 28 April. Jadi dalam jangka waktu kurang lebih 1 bulan ya, 1 bulan dia sudah naik 65%. Ya, ini ada apa gitu kan, ada apa. Dan ya kita bisa perhatikan juga di sini kan volume yang terjadi juga besar ya. Nih di beberapa perdagangan terakhir yang ketika dia naik kencang, rally kencang, ini ada volumenya besar. Ya menurut saya ini harus di watchlist sih. Dan ya BCIP sama GPRA ini menurut saya kalau teman-teman punya barang dan di harga bagus, ya saran saya jangan terlalu buru-buru jual ya, karena dia pola mainnya ini nggak terlalu volatile ya. Ya mungkin ini kan belum kena UMA dan belum kena suspend ya. Ya mungkin mereka menghindari itu gitu ya. GPRA gimana? GPRA juga masih oke. Tapi dia kemarin minus 1,52%. Dan kalau dilihat data transaksi ya, kalau dilihat data transaksi 28 Mei ini XA-nya keluar kan, kemarin di-mention bahwa XA-nya baru aktif nih kemarin semingguan, sekuritasnya problem, saya katakan seperti itu ya di GPRA. Dan ini dia ada di sisi seller. Wah, ini jangan-jangan dia udah distribusi ya. Kalau menurut saya ya teman-teman yang biasa baca data transaksi, broker summary gitu ya, pasti kadang-kadang sesekali ngelihat juga di gross ya. Di gross ini saya perhatikan broker XA ini buy-nya itu 942.000 lot, hampir 1 juta lot ya. Jualannya 984.000 lot. Artinya apa? Artinya mereka crossing barang ya. Sederhana. Apa tujuannya ya? Saya juga nggak bisa tahu ya, karena kalau saya nebak ya berarti saya ya bisa jadi salah gitu ya. Jadi saya juga nggak ngerti kenapa GPRA si XA di GPRA ini melakukan crossing barang. Tapi yang jelas ini masih belum ada distribusi
ya, dan mereka masih maintain. Ya sebenarnya saya bisa nebak sih apa sih biasanya saham-saham crossing itu tujuannya, ya biasa jadi ya mau cari repo gitu kan ya. Bisa jadi juga mau meng-create volume untuk menarik perhatian retail, bisa jadi kan. Ya bisa jadi juga ya biar sahamnya rame gitu. Dan ya menurut saya berdasarkan data transaksi ini beberapa waktu lalu saya pernah bikin trade plan, ini udah reach dan saya buang barang ya teman-teman. Saya buang barang tipis-tipis saja mungkin di area sini, dan posisi sekarang dia bertahan sideways di atas gitu ya, dan ini sempat merah sekali tapi volumenya kecil. Volumenya kecil dan ini belum ada distribusi, dan di periode ini saya katakan di video saya sebelumnya ya, di periode ini broker Eksa belum buang barang, dan ya seperti kita ketahui lah NH Korindo kan ada masalah ya kurang lebih seminggu lalu. Nah, di hari ini tanggal 27 ya, di candle yang ini di tanggal 27 ini Eksanya mulai kembali aktif. Nah, di candle ini dimerahin tapi eksanya saya perhatikan masih maintain. Jadi menurut saya ini masih oke. Dan ya mungkin kalau teman-teman dapat harga bagus di GPRA, saya pikir wise teman-teman set trailing stop aja gitu ya. Jangan terlalu buru-buru buang barang. Ya karena menurut saya ini oke. Ya buat saham-saham first liner sama second liner yang untuk swing ya, saham banking menurut saya teman-teman harus udah mulai coba hati-hati. INTP itu sama SMBR, SMBR sih saya rasa nggak akan terpengaruh banyak terhadap pergerakan indeks ya untuk saham swing saya. Sedangkan INTP itu berpengaruh ya. Kenapa INTP berpengaruh? Karena ya ini foreign ya yang ada di dalam saham INTP ini banyak ya teman-teman. Ini saya sedikit bahas ya. Jadi mungkin teman-teman nonton konten yang barusan saya share ya untuk swing mingguan, itu konten saya minggu lalu ya. INTP ini dikhawatirkan ya, ada kekhawatiran saya ya teman-teman. Ini karena foreignnya cukup lumayan besar di sini tuh ya. 79% gitu ya INTP. Artinya apa? Artinya ya foreign ini jadi salah satu penggerak ya, penggerak di saham INTP. Dan kalau kita lihat data transaksinya pun ya foreign masih cenderung buang. Ya domestiknya memang akumulasi, domestiknya nambah, tapi secara volume ya domestik kuat sampai mana dia nahan kalau seandainya jumlah kepemilikan foreignnya jauh lebih besar ya. Kalau di sini terakhir tanggal di April ya, di 25 April itu foreignnya 79,75% gitu ya. Seperti itu, dan ini foreignnya mostly bukan emiten ya, emiten nggak? Ya seperti itulah teman-teman. Nanti teman-teman tinggal melakukan analisa ulang aja. Ya, menurut saya kalau seandainya INTP break di bawah 5.600 gitu ya, turun di bawah 5.600, saya pikir ya jangan entry dulu, nunggu momen dulu. Karena kan menurut saya di 5.600 ini adalah area resist, area penentuan gitu ya. Kalau break ke bawah ya turun, kalau break ke atas ya biasanya mantulnya lumayan tinggi, dan view saya ya INTP ini bisa akan hit ke target 6.200-an. Seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua untuk minggu depan. Untuk hari Senin besok saya trading, saya pantau ketat GPRA, BCIP, PTRO ya. Mudah-mudahan saya salah, indeksnya nggak koreksi, tetap lanjut ngegas gitu ya, mudah-mudahan ya. Dan ya mudah-mudahan juga di awal Juni ini ya memberikan harapan untuk bisa kita tumbuhkan portofolio kita. Ya, itu aja dari saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman sudah menonton. Salam cuan. Thank you.